dari dalam sendiri. Jadi kalau dari luar dulu memang ada tuh, kan Anda juga udah pelajari ya, perubahan-perubahan itu kan. Ya sempat kita itu setelah merdeka, harusnya konstitusi kita itu UUD 1945, tapi kenyataannya justru UUD yang berbau Amerika gitu ya, Barat ya, seperti UUD RIS, UUDS gitu kan 50 ya. Nah baru sadar setelah tahun 59, kembali lagi ke dekret presiden itu kan, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sadarnya itu setelah berapa tahun, 14 tahun kan, dari 45 ke 59. Sadar bahwa kita tidak konsekuen, bahwa hasil keputusannya itu para pendiri negara kita itu mestinya Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kenyataannya kita melaksanakan Undang-Undang Dasar yang berbau federal, berbau barat gitu ya. Nah akhirnya sadar setelah 14 tahun, oh ini tidak cocok, tidak pas, tidak klop dengan negara kita ya, karena kita kan Pancasila. Jadi beda banget. Ya seperti membalikan telapak tangan, perbedaan antara UUD 1945 dengan UUD RIS dan sebagainya, UUD 1950. Nah baru juga sadar kembali lagi kita ke berbau komunis dengan adanya Nasakom kan, tahun 60 tuh, baru sadar kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ternyata demokrasi kita berbau komunis ya, terpimpin ya dengan adanya Nasakom. Nah baru sadar juga tahun 65 ternyata konstitusi itu nggak cocok juga gitu ya. Bahkan ini berdarah-darah ya, ada G3 plus PKI. Nah berikutnya justru sekarang dari dalamnya Pak Harto itu memang rencananya ini melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tapi kenyataannya baru 10 tahun, tahun 78, nggak konsisten juga. Ternyata udah kelihatan KKN ya. Tahun 78 itu ada gerakan mahasiswa dan pelajar juga. Nah setelah itu, kenapa Pak Harto bisa menghalau gerakan-gerakan itu dari mahasiswa ya? Ya karena waktu itu Pak Harto menguasai ABRI, kalau sekarang TNI kan, jadi menguasai ABRI, dan ABRI itu waktu itu jadi kekuatan, jadi bukan alat negara tetapi alat pemerintah, alat kekuasaan. Nah jadi itu, jadi dalam negara demokrasi Pancasila nggak konsekuen lagi itu, harusnya ABRI kalau sekarang TNI ya itu bukan alat pemerintah, alat kekuasaan, alat presiden, tapi alat negara. Jadi ketika presiden memerintahkan hal-hal yang melanggar konstitusi, jangan mau. Nah itu karena Pak Harto itu kan jenderal besar itu bintangnya 5, kan kalau jenderal 4, nah gitu ya. Nah dari dalam lagi ternyata Pak Harto bisa digulingkan tahun 98, reformasi. Nah lagi-lagi reformasinya berjalan baik ya. Jadi bahkan yang kesini-kesini ya, nih maaf aja nih. Jadi di konstitusi itu kan ada Mahkamah Konstitusi kan. Mahkamah Konstitusi itu yang tertinggi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, undang-undang gitu ya. Nah ternyata kan ada kasus kemarin itu ya, yang sebenarnya hakim konstitusi itu ketika yang disidangkannya disidangkannya itu masih saudara, otomatis dalam kode etik hakim harus mengundurkan diri. Sementara ini mah enggak kan. Dan akhirnya MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan hukuman pelanggaran etika berat. Tapi lagi-lagi tidak konsisten juga kan. Harusnya ini ketika didaftarkan ke KPU, akhirnya lolos, harusnya nggak bisa gitu.
Nah, jadi itulah sehingga kemarin di pelantikan itu kan Anda mendengar ya, Dinda. Jadi kalau yang lain tepuk tangan, ini mau gitu ya. Ini berarti masih belum puas dengan keputusan itu ya. Nah, itu jadi ancamannya itu kalau menurut saya lebih dari dalam. Jadi konstitusi dari luar udah dulu pernah sejarah membuktikan ya, yang berbau barat, berbau komunis. Nah, sekarang itu konstitusi itu tergantung apa ininya pemerintah, dan bukan hanya pemerintah, maksudnya penyelenggara negara ya. Jadi harus good governance, good government, ini yang tantangannya itu. Begitu jawaban yang panjang tapi mudah-mudahan paham tuh, Saudara Ejra. Baik Pak. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang kedua, eh, menurut Bapak sendiri, apakah Bapak setuju bahwa Undang-Undang 1945 itu masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Atau menurut Bapak sendiri, apakah adakah perubahan lebih lanjut Pak terkait konstitusi kita? Ya, sekarang itu Anda, Ezra dan teman-teman ya, harus tahu kan nomenklatur nama nama konstitusi itu sekarang itu kan setelah diamandemen 4 kali namanya UUD NRI tahunnya disebutin UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dulu kan sebelum diamandemen itu UUD 1945 ya. Jadi sekarang UUD NRI tahun 1945. Nah, ini juga ada pro kontra nih. Ada yang kembalikan aja ke dulu sebelum diamandemen 4 kali gitu ya. Eh, tapi bagi saya eh, ada bagusnya tuh kan, seperti pemilihan presiden gitu ya. Terus apa tuh eh, maksudnya masa masa presiden memimpin kan 2 kali. Nah, jadi itu yang itunya udah bagus. Tinggal sekarang kata Bapak itu bagaimana upaya dari penyelenggara negara itu konsekuen dengan apa yang ada di dalam hasil amandemen itu. Itu aja menurut saya, Ejra dan teman-teman. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana Bapak melihat peran generasi muda dalam menjaga dan mengawal pelaksanaan konstitusi di Indonesia akhir-akhir ini, Pak? Ya, perannya yaitu mulai dari dia sendiri selalu bertindak, bernilai, bersikap dan berperilaku konstitusional ya. Jangan inkonstitusional. Konstitusional dalam arti yang luas. Jadi memang sampai ke bawah-bawahnya gitu ya. Sampai Anda taat disiplin itu udah bernilai, bersikap dan berperilaku konstitusional. Jadi taat aturan lah gitu ya. Jadi aturan dibuat untuk dilaksanakan gitu. Jadi dari generasi muda harus belajar dari hal-hal yang aturan-aturan yang sehingga nantinya ketika itu pada waktunya Anda selalu bernilai, bersikap dan berperilaku konstitusional, artinya sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aturan. So, demokrasi itu perlu dengan nomokrasi gitu ya. Jadi demokrasi itu rakyat yang berdaulat, perlu didampingi oleh hukum yang berdaulat, yang itu disebut nomokrasi. Gitu, Ezra. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaan yang selanjutnya. Oh, Siapa mungkin tuh? menjadi pertanyaan yang terakhir, Pak. Jangan Ternyata ada. terakhir, semua harus bertanya nih. Evita juga. Ya, silakan. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, ini Oh, dari seberapa Ejra, maksudnya masih dari Ejra, nanti ada yang lainnya gitu ya, Ejra? bukan Pak, jadi kami udah rembuk terlebih dahulu sebelumnya untuk
mengumpulkan beberapa pertanyaan. Jadi untuk latar belakang kami, pertanyaan ini Pak jadinya, Oh, ya. untuk membuat papernya. Baik Pak, saya lanjut ya Pak. Ya, Em, silakan. Seberapa besar dampak amandemen UUD 1945 yang menurut Bapak sendiri terhadap sistem demokrasi di Indonesia sendiri, Pak? Jadi, mungkin saya ulangi ya, Pak. Seberapa besar dampak amandemen UUD 1945 terhadap sistem demokrasi di Indonesia? Dan apakah Bapak merasa perubahan ini membawa dampak yang menjurus ke arah positif? Ya, baik. Idealnya harus progresif, berdampak yang lebih maju, lebih bagus, lebih 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 benar, lebih baik, lebih benar, lebih bagus. Paham nggak, Ejra dan teman-teman? Lebih benar itu lebih baik itu artinya dari segi etika, dari segi moral, di dalam implementasinya ya. Dari segi benar, benar itu artinya logika hukumnya, logika dari konstitusinya harus dipahami ya. Dari segi bagus, bagus itu artinya estetika ya. Kata-kata yang disusun dalam suatu aturan itu harus betul-betul menunjukkan orang yang cerdas. Sebab para pendiri negara kita itu cerdas. Ya, the funding parent, orang tua kita yang 62 orang itu yang dalam BPUPK. Mereka cerdasnya bukan hanya kecerdasan intelektual, ya ada profesor, doktor, insinyur, doktorandes, ya, mister, sarjana hukum ya. Terus kecerdasan emosional. Jadi saya punya buku tentang proses karangan Pramono Anung, proses penyusunan Undang-Undang Dasar dan Pancasila ya. Itu ternyata mereka sangat kecerdasan emosionalnya terkendali. Paduka yang mulia, bagaimana kalau saya berpendapat seperti ini? Itu sangat sopan, sangat santun ya. Kecerdasan ini kecerdasan apa itu kecerdasan religius apa namanya kecerdasan emosional, intelektual, kecerdasan spiritual. Mereka itu memang agamanya nggak bisa diraguin. Memang beragam agama, tapi memang yang banyaknya Islam ya, tapi bukan berarti yang lain nggak ada. Terus dari segi kecerdasan sosial, ya, dari kecerdasan kultural, dari berbagai budaya yang sangat menunjukkan dalam sidang itu masing-masing budaya memperlihatkan yang kearifan lokalnya gitu. Jadi kalau kitanya begitu ya, jadi kita harus belajar sejarah dari peristiwa lahirnya Pancasila dan UUD 1945. Jadi kalau sekarang para pejabat kita, para politisi kita seperti itu, perubahan itu bisa terwujud dengan baik. Jadi yang penting bagi Bapak itu ininya apa aparaturnya ya, good good government, good governance gitu ya. Gitu, Ezra dan teman-teman. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Mungkin dari Kak Fiandra, Kak Dinda, dan Kak Vita, apakah ada pertanyaan lebih lanjut biar bisa jadi bahan pertimbangan kita? Silakan kakak-kakak. Mungkin ada yang apa gitu. Ini tuh semester berapa? Kami ada dari semester 3 dan semester 5, Pak. Tuh ya. Ezra, kalau Dinda semester 5 ya? Iya Pak, betul. Iya, pantesan Kak Ezra manggilnya kakak ya. Ini kayak pendiri negara kita sangat kecerdasan emosional, kecerdasan kultural ya. Yang bagus tuh Bapak bahagia. Ini yang melaksanakan konstitusi di masa yang akan datang mesti gini ya. Jadi dia jadi dia menjadi mahasiswa yang baik,
benar dan indah atau bagus. Ngerti nggak? Jadi kalau baik itu bermoral, etika ilmunya, benar itu logis, logika itu namanya berbicaranya, dan bagus itu keindahan berbicara ya, dan sepertinya keindahan berbicara tidak kasar. Kak Dinda mau nanya? Dari saya sudah cukup sih, Pak. Cukup ya. Ini ada Raden siapa nih, Muhammad? Kok saya jadi moderator? Moderatornya Ejra, silakan Ejra. Maaf nih, Bapak nggak Iya, nyontoh lagi dari pemimpin. Bang Raden Muhammad Rasya, apakah ada pertanyaan Bang untuk jadi landasan paper kita? Oh, dari tadi mungkin udah cukup aja sih, Zra. Udah cukup, pertanyaan dari kitanya bagus. Oke, baik. Mungkin dari beberapa kami sudah dicukupkan saja, Pak. Mungkin demikian dari hasil interview kami. Sebelumnya Kak Dinda juga sudah menotulensi dari perbincangan kita tadi, Pak, dari interview. Semoga dari interview tadi bisa jadi nilai yang baik untuk kami ke depannya, untuk melengkapi nilai-nilai UTS. Ini Kak Fiandra rumahnya gede ya, luas gitu, enak tuh. Terus Evita juga ya. Kalau Bapakmu cuman gini aja. Ya, Ezra kalau udah, maaf Ya, tadi ya. ya Pak. Bapak juga sebenarnya udah, tapi kok lemot gitu, lama gitu. Jadi kalau Google Meet oke ya. Oke, berarti untuk next ya kelas Pancasila berarti dari Gmeet saja, Pak. Apa? Berarti untuk kelas Pancasila kami dari Gmeet saja, Pak. Tidak usah dari Teams berarti ya. Iya, ya. Oke. Mungkin dicukupkan saja, Pak. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ganjar sudah Ya. meluangkan waktunya untuk hadir di interview kami dari kelas T gabungan 460304. Terima kasih Pak Ganjar. Sama-sama. Selamat belajar ya. Baik, Pak. Udah. Bapak, maaf Pak. Apa tuh? Minta dokumentasi dulu ya, Pak. Oh, boleh. Oke, jadi aku hitung aja ya, Pak. Ya. Oke. Teman-teman yang belum on cam boleh langsung on cam aja ya. Kalau misalnya di halangan nggak apa-apa. Buat off cam. Oke. Aku mulai aja langsung ya, Pak. 1, 2, 3. Oke, makasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kok ini sebentar ya.